Halo semuanya, di video kali ini aku mau memberikan guide atau cara bermain Pixelmon di Bedrock Edition. Nah, di sini aku menggunakan mod namanya Surf Pocket Drop. Menurut aku ini salah satu mod paling bagus yang ada di MCPE guys. Oke, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Nah, ketika spawn nanti kalian akan mendapatkan spawn oak untuk generasi pertama. Nah, developer mod ini juga akan membuat untuk generasi kedua guys, dan profesornya adalah Profesor Elm. Nah, caranya pertama kita ngobrol dengan Profesor Oak dengan tekan dia atau pencet next ya teman-teman. Nah, nanti kita akan sampai ke tempat memilih Pokemon. Nah, untuk memilih kita bisa memilih dan mengganti guys. Caranya jongkok, terus kita tekan untuk si other starter. Kalau kalian sudah mau, seperti aku akan mengambil Charmander, kita bisa langsung next saja guys. Dan kita akan mendapat hal-hal dasar yang akan membantu kita dalam petualangan kita. Nah, sekarang gimana sih cara mainnya? Ini kan Bedrock Edition, bukan Java Edition. Pasti fiturnya akan berbeda dan tidak akan sebagus Pixelmon yang udah ada. Nah, jadi caranya adalah kita pertama ambil Charmander I Choose You. Nah, sekarang lihat ada logonya, dia mau Pocket Treat. Nah, ini cara kita mengeluarkan Pokemonnya guys. Bola ini bukan digunakan untuk mengeluarkan, tapi untuk menangkap. Seperti yang kita lihat, di sini ada Rattata. Kita tinggal lempar saja, seperti lempar snowball, dan ya, kita bisa menangkap Pokemonnya. Tapi dia tidak selalu berhasil guys, mereka bisa kabur. Jadi kalau kita menjaga jarak, nah seperti yang kalian lihat, kita bisa menangkap dari jarak jauh tanpa dia kabur. Seperti yang kalian lihat, Caterpie sudah tertangkap. Kita tinggal tekan Pokeball atau klik take Pokemon, dan kita akan mendapatkan Caterpie yang bisa kita keluarkan dan tame menggunakan Pocket Treat. Nah, sama seperti Wolf, Pokemon akan mengikuti kita kemana saja, dan dia juga bisa berteleportasi. Selain itu dia juga bisa berantem guys. Caranya kita tinggal pukul Pokemon yang ada guys. Mereka berantem seperti serigala atau pelihara Minecraft pada umumnya. Kalian juga bisa membuat Pokemon kalian duduk, jangan sit, atau berdiri. Ya, mereka masih berantem guys. Kita bisa membuat mereka duduk, berdiri, dan juga kita bisa memasukkannya ke dalam inventory kita kembali dengan cara jongkok lalu klik return Pokemon atau ditekan ya guys. Nah, begitu basicnya. Kita juga memiliki alat yang namanya Pokédex. Nah, untuk melihat status Pokemon kita, dia bisa bekerja untuk semua Pokemon ya guys. Lalu kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, seperti yang kalian lihat, tidak hanya ada satu jenis bola guys, tapi ada hampir semua bola dari Pokemon dimasukkan dalam Minecraft. Aku hanya mengambil beberapa contoh ya guys. Nah, setiap bola memiliki efektivitas yang berbeda-beda. Pokeball yang biasa, Great Ball yang lebih baik, Ultra Ball yang jauh lebih baik, dan Master Ball yang pasti kita dapatkan ya guys. Jadi kalau kita lempar pakai Master Ball, pasti dia tertangkap. Sudah pasti itu guys. Dan bola yang lain pun juga sama, kita bisa melempar semua bola yang ada guys. Semuanya memiliki desain yang berbeda dan juga seperti tadi aku bilang, efek yang berbeda-beda. Nah, sekarang gimana sih cara craft Pokeball ya? Kita mempunyai tanaman yang namanya Apricorn guys di game ini. Seperti yang kalian lihat, banyak sekali warna Apricorn untuk tipe bola yang berbeda-beda. Lihat, ada 9 macam warna teman-teman. Yang satu warna ini coklat ini bukan untuk buat bola guys, tapi dia untuk menjadi tanaman yang bisa kita tumbuhkan untuk mendapatkan bola dengan warna yang lain. Kalian bisa mempercepat prosesnya dengan mengcrafting mold. Semua crafting resepi sudah ada di crafting table ya guys, jadi kalian tidak perlu pusing. Nah, seperti yang kalian lihat, kita bisa seperti membone meal tanaman guys untuk menaikkan dia satu stage. Nah, seperti yang kalian lihat, tiap Apricorn mempunyai warna yang berbeda-beda. Nah, cara harvestnya kita tinggal take Apricorn. Nah, dia punya chance untuk hancur ya guys. Jadi kalau hancur kalian bisa tanam ulang, karena biasa kalian akan mendapatkan brown Apricorn seed ini lagi ya. Nah, untuk crafting Pokeball ya, kita tinggal ke crafting table guys. Seperti yang kalian lihat, kita bisa membuat banyak sekali top Pokeball atau Pokeball bagian atasnya. Tapi yang penting kita juga butuh white Apricorn untuk membuat bagian bawahnya. Nah, kita sudah punya 24 nih guys. Misalnya kita akan membuat Ultra Ball, kita buat 24 juga.
Nah, tidak hanya ini, kalian juga butuh stone button. Nah, seperti yang kalian lihat di sini resepnya. Nah, kita bisa crafting Pokeball kita sendiri. Ini tentunya bisa kita gunakan untuk menangkap Pokemon, guys. Seperti yang kalian sudah lihat, selain Apricot ada tanaman lain yang penting di dunia Pokemon ini. Kita punya berry. Berry ini bisa kita gunakan untuk membuat potion, atau untuk membuat rare candy, atau juga untuk membuat box, teman-teman. Kita bisa harvest dengan cara memukul pinggirnya. Jangan pukul bagian batangnya, guys. Kalau kalian pukul bagian batangnya, mereka bisa hancur. Dan sama seperti Apricorn, kita bisa memberikan dia mold untuk meninggikannya. Nah, nanti beberapa saat berry-nya pasti akan tumbuh lagi. Seperti yang kalian lihat, kita juga punya berbagai macam potion, guys, yang bisa kita gunakan untuk mengheal Pokemon kita. Aku akan memberikan contoh caranya. Ya, kita akan mencoba bertarung dengan Eevee ini, guys. Kita tinggal pukul dan mereka akan berantem, guys. Nah, darah Pokemon kalian tentu akan berkurang karena berantem. Maka dari itu kita bisa memberikan dia potion untuk memfullkan darahnya lagi. Untuk mendapatkan Pokemon, kita tidak hanya bisa dari melempar bola ke Pokemon yang sudah spawn, tapi kita juga bisa menemukan yang namanya fosil. Fosil spawn di dalam goa dengan bentuk seperti ini. Ini namanya fosil ore, guys. Nah, jika kita pukul dengan pickaxe, harus dengan pickaxe apapun, guys, kalian akan mendapatkan yang namanya fosil. Nah, seperti yang aku udah punya di inventory ini, ada 3 macam fosil, yaitu pertama Ancient Ember, yang bisa menjadi Aerodactyl nantinya, Dome Fossil yang bisa jadi Kabuto, dan juga Elix Fossil yang bisa jadi Omanite. Cara yang merevive gimana? Kalian cuma perlu mengcraft personal laboratory. Cara memakainya, kalian masukkan fosil dengan cara fosil revive, atau tekan mesinnya. Nah, seperti yang kalian lihat, mesinnya sedang bekerja dan mereka sedang membangkitkan Pokemon yang ada di fosil tersebut, ya. Dan setelah beberapa saat, mereka akan mendrop Pokemonnya. Bisa shiny, tapi bisa juga mereka tidak mendrop apa-apa. Ada persentasenya masing-masing, guys. Nah, yang pertama sudah selesai. Kita mendapatkan Omanite, Kabuto, dan juga Aerodactyl. Ya, seperti itu, guys. Untuk memasukkannya, kalian tinggal perlu jongkok, lalu store. Nah, mereka akan kembali ke inventory kita. Selain dari fosil, kita juga bisa mendapatkan Pokemon dari memancing, guys. Kita bisa mendapatkan Magikarp ataupun Goldeen dari memancing. Bahkan bisa sampai shiny, guys. Nah, aku langsung saja mendapatkan Magikarp yang bisa kita langsung pakai, ya, guys. Kita tidak hanya bisa men-tame Pokemon atau mendapatkan Pokemon, kita juga bisa membuat mereka berevolusi, ya, teman-teman. Untuk mengevolusikannya, kita bisa menggunakan beberapa cara. Pertama, kita bisa maintain dan menunggu sampai waktu 20-30 menit dan dia akan berevolusi sendirinya. Atau kita bisa mempercepat prosesnya dengan menggunakan rare candy. Dan lihat, dia berevolusi, guys, menjadi stage selanjutnya. Dengan kata lain, Charmeleon, guys, dia bisa berevolusi lagi. Dia bisa berevolve sampai Charizard, guys. Semua Pokemon yang memiliki evolusi bisa kita lakukan sama, ya, guys. Jadi semua Pokemon di sini bisa kita evolusi dan fiturnya semua dapat diimplementasi ke mereka semua, guys. Ya, seperti yang kalian lihat, dia bisa berubah menjadi Gyarados, ya. Ya, tapi guys, tidak hanya sampai di situ. Pokemon yang membutuhkan syarat khusus untuk berevolusi seperti trait atau menggunakan batu juga ada di sini, guys. Nah, evolution ore dapat kita temukan di goa seperti fosil. Nah, ketika kita hancurkan, kita akan mendapatkan 1 buah evolution stone. Seperti itu, teman-teman. Seperti kita ambil contoh Eevee. Eevee dapat berevolusi menjadi 3 macam di gen yang pertama, yaitu menjadi yang api, air, dan juga listrik. Nah, di sini ada semua, teman-teman. Lihat, dia bisa berevolusi menggunakan Firestone menjadi Flareon, Waterstone menjadi Vaporeon, dan juga Thunderstone menjadi Jolteon. Seperti yang kalian lihat, guys,
mereka bisa berubah dan berevolusi seperti di game yang asli, guys. Menurut aku ini keren banget sih, guys. Detailnya sangat diperhatikan. Nah, dan yang satu lagi dengan menggunakan trait, seperti misalnya Ghastly. Dia kan untuk sebelum menjadi Gengar dia akan berubah menjadi Haunter, tapi harus di trait lalu dia bisa berubah menjadi Gengar. Nah, di sini kita bisa melakukan itu. Pertama kita tame dulu, kita evolve menjadi Haunter. Nah, kita masukkan ke dalam bola atau inventory, lalu kita craft dengan Rare Candy Ball Altrait Haunter. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam trading machine. Kalian juga bisa crafting, semua mesin bisa di crafting ya teman-teman. Jadi Altrait Haunter dan mesinnya akan bergetar dan mengevolusi Haunternya. Dan setelah selesai dia akan pindah ke sebelah kanan. Kita bisa ambil dan dia berubah menjadi Gengar. Seperti biasa, untuk mengambil mesinnya kita jongkok lalu tekan. Selesai. Nah, selain evolution biasa, kita juga punya yang namanya Mega Evolution, dimana kalian butuh menemukan Mega Kristal di goa atau gunung seperti ini bentuknya. Ketika kalian hancurkan, kalian akan mendapatkan Mega Shards natural. Nah, lalu kalian bakar di Blast Furnace, hanya bisa di Blast Furnace teman-teman, dan kalian akan mendapatkan yang namanya Mega Shards Refine. Nah, 8 Mega Shards Refine dapat membuat 1 bom Mega Stone ya. Lalu, kalian butuh membuat Mega Ring empty. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, ketika kalian sudah punya, kalian tinggal craft Mega Ring empty dan Mega Kristalnya dan membuat Mega Ring. Tetapi tidak hanya ada Mega Evolution biasa. Seperti yang kalian tahu, Charizard dapat berevolusi menjadi 2, yaitu Charizard X dan juga Charizard Y. Gimana cara mendapatkan X Factor sama Y Factornya? Nah, kita bisa trade dengan Cleric. Di Aton ini, Cleric mempunyai trade khusus yang membutuhkan Battle Badge yang didapatkan dari Team Rocket dan juga koin. Nah, kalian bisa membeli X Factor dan Y Factor di sini, guys. Apa itu X Factor dan Y Factor? Itu untuk membuat Mega Ring Y dan juga Mega Ring X. Langsung saja kita coba evolusi Mega Pokemon kita, guys, seperti Charizard. Nah, seperti yang kalian lihat, dia berevolusi menjadi Mega Charizard Y. Dan bila kita kasih Mega Ring X, dia akan menjadi Charizard X. Nah, untuk Mega Ring ini untuk semua Pokemon bisa di Mega Evolve. Jadi tidak ada stone khusus yang dibutuhkan seperti pada game aslinya. Cuman aku bilang tetap keren ya ini, guys. Seperti Gengar ini, kita bisa Mega Evolve dia menjadi Mega Gengar, teman-teman. Selain itu juga ada Venusaur, Blastoise, Beedrill, dan yang terakhir Pidgeot. Developernya masih mendesain untuk yang lain ya, guys. Setelah beberapa waktu, seperti yang kalian sadari, mereka akan kembali ke bentuk aslinya atau bentuk normalnya. Kalian juga bisa menghancurkan Mega Kristal kalian, teman-teman, untuk memisahkan dari ringnya dan stone-nya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini ada table to disassemble. Nah, ini untuk memisahkan Mega Ring, guys. Nah, dia menjadi terpisah ya, teman-teman. Nah, cara menghancurkannya ini berbeda. Kita butuh X. Nah, kalau kita pukul, dia akan hancur. Fitur di Aton ini tidak hanya sampai di situ ya, teman-teman. Di sini kita punya yang namanya Pokestop. Pokestop ini sama seperti di Pokemon Go. Kalau kalian hancurkan atau buka, dia bisa mendrop balon. Dan kalau kita hancurkan, maaf, gelembung maksudnya, kita akan mendapatkan item-item seperti buat healing atau buat koin, potion, seperti itu, teman-teman. Nah, tapi Pokestop ini nggak bisa kita buat, dia akan spawn secara random. Dalam waktu tertentu gelembungnya akan hilang. Dan satu lagi, ada yang namanya Team Rocket. Seperti yang kalian lihat, Team Rocket adalah tim jahat yang ada di Pokemon ya, guys. Kita bisa trade dengan dia, tapi dia akan men-trade Slowpoke Tail dan juga Shelter Shell untuk koin. Ya, mereka adalah orang yang jahat ya, teman-teman. Nah, kita bisa battle dengan dia. Nah, kita akan membangunkan semua Pokemon kita dulu ya. Cara battle dengan dia, nah, kita pukul saja. Nanti dia akan langsung menyerang. Namun ini masih belum
lengkap ya guys. Jadi dimaafkan lah bila masih ada kekurangan. Oh ya, setelah 1 menit dia akan hilang kalau belum mati. Dia akan kabur ya teman-teman. Nah di sini kita langsung aja coba bunuh tim roketnya. Nah seperti yang kalian lihat, kita mendapatkan berry dan juga battle badge ya teman-teman. Nah battle badge bisa kita gunakan untuk bertrade dengan villager yang bisa memberikan kita via seeker, atau juga di trade untuk X and Y factor. Nah tadi kita sudah membahas fitur Pokemon-Pokemonnya. Sekarang kita akan membahas mesin apa aja sih yang ada di sini, atau peralatan apa aja. Nah pertama kita punya sepeda. Sepeda bisa kita naikin dan eksplorasi dengan sangat mudah dan cepat, bahkan lompatnya sangat tinggi guys. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa membawa Pokemon kita di sepeda. Nah Pokemon yang sudah kita tem dan kecil, ya harus kecil, bisa kita bawa dengan cara mendekatkan sepeda ke Pokemonnya. Nah dan lihat lucu banget gak sih? Mereka bisa ini teman-teman, bisa mengikuti kita kemana aja ya jadinya. Oke, selain sepeda ini, kita juga punya Roto Market yang berfungsi sebagai tempat berjualan atau membeli barang. Nah, seperti yang kalian lihat, ini halaman pertama dari Roto Market. Kita bisa menukarkan bola dan juga potion menjadi koin atau Pokédollar ya. Nah, kita bisa ganti halamannya dengan cara jongkok, lalu tekan atau klik change kategori. Sekarang kita bisa membeli potion ya teman-teman. Kalau kita ganti lagi, kita bisa membeli berbagai jenis bola. Dan kalau kita ganti lagi, kita bisa membeli berbagai jenis peralatan. Dan yang terakhir, kita bisa membeli berbagai jenis baju yang bisa kita pakai teman-teman. Cara untuk men-store kembali atau memasukkannya kembali tinggal kita pukul dan kita tinggal ambil. Selanjutnya ada slot machine. Nah, bisa kita putar ya teman-teman kalau kita pukul. Ini untuk bermain slots. Nah, seperti pada Pokemon di Fire Red atau Pokemon Red ya, kita bisa menggacha dan mendapatkan berbagai macam barang dari ore, dice, atau ya banyak barang pokoknya teman-teman, bahkan sampai netherite. Oke, selanjutnya kita punya healing machine. Sama ya seperti slot machine, bisa kita putar dengan cara memukulnya. Nah, tadi Pokemon kita kan ada yang mati. Nah, ini tempat untuk merevive-nya. Kita tinggal pegang Pokemon yang sudah mati lalu activate. Dan ya, kita bisa mengeluarkan Pokemonnya kembali. Karena kalau fainted, kita tidak bisa mengeluarkannya teman-teman. Jadi kita harus revive terlebih dahulu. Untuk mengambil kembali seperti biasa, kita jongkok lalu store. Dan ada satu lagi guys, yang terakhir, Pokemon Center PC. PC ini bisa kita akses dengan menggunakan trainer card. Dan kalau sudah kita akses, hanya orang tersebut yang bisa membukanya. Nah, kita bisa memasukkan barang-barang kita tanpa takut dicuri oleh orang lain. Sama seperti yang lain, bisa kita store, tapi barangnya tidak akan hilang guys kalau di store. Jadi kalian tidak perlu takut. Dan yang terakhir, aku membahas item-item ini yang tersisa ya guys. Tinggal tersisa 3 item. Nah, yang pertama kita punya VS Seeker. Kalau kita menyalakan VS Seeker, dia pasti akan menyerang Pokemon Wild yang ada di sekitarnya, atau Pokemon lain yang diubah menjadi ke battle mode. Cara untuk menghentikannya tinggal kita tekan lagi menggunakan VS Seeker. Nah, kita juga punya Fluffy Tail. Dengan Fluffy Tail, semua Rattata akan kabur. Dan Pokemon starter seperti Charmander, Eevee, Bulbasaur, dan Squirtle akan malah mendekati kita dan menjadi tidak takut dengan kita guys. Dan yang terakhir kita punya Pokeride. Kalau kita pasang Pokeride ke Pokemon kita bisa menaiki mereka. Dan kita bisa menerbangi mereka juga ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat, kita bisa terbang dengan Pokemon kita. Tapi syaratnya Pokemon harus punya sayap ya guys. Nah, untuk mencabutnya, kita hanya perlu menekan Pokeride. Menekan dengan Pokeride lagi. Seperti yang kalian lihat, di mod ini atau add-on ini banyak sekali Pokemon, mulai dari yang shiny dan tidak shiny. Bahkan sampai ada legendary Pokemon ya teman-teman. Pokoknya ini add-on keren banget dan di-update sekitar 2-3 minggu sekali. Mungkin segitu saja dari guide yang aku buat hari ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan atau masih bingung, bisa kalian tanya di kolom komentar. Kalau kalian suka konten seperti ini, boleh like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih semuanya.